Oke, mungkin aku langsung ke mungkin teman-teman silakan berdiskusi dulu atau menyamakan persepsi jawaban gitu ya. Jadi aku akan langsung masuk ke pertanyaannya Sylvia. Bagaimana pengaruh 3 NIT dalam locus of control terhadap pengambilan keputusan konsumen? Oke, ntar aku perlu lihat PPT-nya lagi. Konsumen, link up. Oke, yang 3 NIT ini ya. Oke, bagaimana pengaruh 3 NIT dalam locus of control? Oke, nah misalkan gini, humor untuk segmentasi, humor untuk oke. Oke. Nah, biasanya gini, teman-teman kalau misalkan membeli barang yang perlu kalian benar-benar berpikir gitu ya, nah itu kan yang need for cognition tadi. Jadi memang apa ya, orang-orang yang menikmati hasil pembelian, hasil konsumsi dari proses berpikir yang sangat tinggi gitu ya. Dan ini dia berkebalikan dengan need for humor. Jadi kalau kognisinya tinggi, humornya mati. Kalau humornya mati, kognisinya nggak dipakai gitu ya. Nah, ini terkait dengan informasi yang relevan. Jadi memang mencari informasi yang relevan. Contohnya itu, misalkan beli barang via online gitu ya. Nah, kalau kalian memang membeli barang karena kebutuhan gitu ya, akhirnya kan kalian akan melihat review, akan melihat pendapat, akan melihat pengalaman orang lain yang sudah beli, bagaimana pendapat mereka, itu kan kalian lakukan gitu ya. Tapi kalau misalkan yang need for humor itu tinggi, kalian nggak perlu tuh mikir pakaian yang bagus, kainnya Combat 30S lah, nggak perlu itu. Yang penting apa? Gambarnya nasar gitu ya. Gambarnya nasar lagi like a dead lamb baby gitu ya, seperti mati lampu sayang itu ya. Nah, yang terjadi malah kayak gitu tuh. Nah, itu kemarin kok ya kebetulan saya tuh punya, dikirimi temanku. Ya dia mungkin nggak akan mikir masalah bahan, nggak masalah apa. Ya yang penting beliin dulu, lucu dulu nomor satu gitu ya. Masalah kualitas belakangan nih gitu ya. Nah, ini adalah contoh need for cognition yang berkebalikan dengan need for humor ketika melakukan proses konsumsi. Nah, terus kemudian need for cognitive closure menggambarkan keinginan konsumen untuk pengetahuan yang pasti dalam bentuk apapun untuk mengurangi kebingungan. Oke. Nah, kalau ini memang tadi kan oke, kita mikir nyari baju spesifikasi, kita browsing dulu nih gitu ya. Nah, terus kemudian kalian akan menentukan informasi-informasi tambahan untuk memperkuat pendapat kalian gitu ya. Jadi need for cognition, cognitive closure itu justru membuat kalian berpikir lebih keras dalam memutuskan proses konsumsi atau mengevaluasi proses konsumsi kalian gitu ya. Termasuk di dalamnya pengalaman sebelumnya gitu loh. Nah, kalau need for humor ya udah kelihatan tadi tuh ya. Jadi cognition plus cognitive closure justru berkebalikan dengan need for humor. Jadi itu salah satu contoh bagaimana peran ketiga NIT tersebut dalam proses konsumsi. Gitu sih. Gimana? Tadi siapa ya? Sylvia ya? Iya, Pak. Kemudian berarti idealnya itu ketika memang humornya misalnya tinggi, tetapi kan cenderung kognitifnya itu rendah ya, Pak ya. Berarti itu Benar. di apa ya, dibantu oleh yang kognitif itu tadi ya, Pak. NIT CC itu ya, Pak ya. Benar, benar. Oh, gitu. Baik, Pak. Kalau gitu sudah jelas. Terima kasih. Oke. Nah, ini mungkin dari kelompok silakan. Ada yang tadi yang Gilang udah mau dijawab ya. Jadi
Ada berapa pertanyaan sih? Ada 5 ya. Berarti tinggal nunggu sisanya nih. Siapa dari kelompok yang mau jelasin dulu? Silakan. Oh ini Pak saya. Jadi masuk ke pertanyaan Rica. Sebenarnya itu kan tadi menanyakan perihal apa sih need for cognitive closure. Nah itu kan tadi sudah Bapak singgung sedikit. Nah memang need for cognitive closure itu adalah bagaimana individu itu bisa mencari informasi lebih relevan terhadap suatu produk. Jadi ketika seseorang membeli suatu produk, mereka mencari-cari dulu nih informasi sebelum mereka membeli. Contohnya aja, kayak misalnya seorang wanita pengen membeli lipstick. Nah, pasti teman-teman tuh melihat nih reviewnya, kayak reviewnya bagus atau enggak, warnanya yang dimiliki itu di produk lipstick itu apa aja. Jadi nggak langsung asal membeli, ada pemikiran dan informasi yang lebih saat mau membeli suatu produk seperti itu. Begitu sih, Ica, apakah mungkin terjawab? Udah terjawab, Fada. Makasih ya. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya ya Pak. Mau menjawab. Mau menjawab pertanyaan dari Adib Aam. Oke. Perbedaan antara manajemen penampilan dan ingratiasi itu apa? Kayak ada, jadi perbedaannya itu lebih ke apa namanya? Manajemen penampilan itu memberikan penampilan secara mungkin baju, mungkin dari beberapa kayak alat peraga, mungkin kayak penunjang kalau ketika kita melamar pekerjaan, mungkin ketika kita kayak berjualan gitu kan, pastinya kita kayak memposisikan diri sebagai yang baik. Jadi kan lebih ke penampilan, kesan penampilan. Jadi kalau dari apa namanya, ingratiasi itu kayak lebih ke kesan secara lisan. Jadi ketika kita kayak apa ya, ketika kita menciptakan kesan baik itu bakal mendapat balasan dengan baik. Kayak semisal kita kayak memberi fee, mungkin memberi fee atau memberi produk kepada orang lain, itu kan kayak menjadi kesan yang baik secara etika, mungkin bisa jadi kayak etika juga sih, dari lebih ke kesan secara lisan, kayak terima kasih ya atas produk ini, terima kasih ya, kayak memberikan kesan yang baik secara lisan. Ya, apakah sudah menjawab dari Adib? Oke, jadi ya kalau manajemen penampilan itu lebih ke ranah fisik gitu ya, atau bendawi gitu ya. Sedangkan kalau yang ingratiasi itu berkaitan sama attitude atau perilaku. Apakah seperti itu ya? Maaf Mas, kayak kurang jelas Mas. Oh iya, sebenarnya pakai chat. Chatting. Oke, jadi dia mau konfirmasi tadi. Berarti kalau yang pertama tadi tentang penampilan, kalau yang kedua tentang attitude. Oke, nah itu contohnya paling gampang. Kenapa sih orang yang nawarin MLM itu selalu pakai jas? Ya. Gitu kan? Orang yang MLM itu selalu pakai jas, foto di mobil mewah, gitu ya, mobil sport. Nah itu kan sepatunya kinclong gitu ya. Nah itu kan sebenarnya salah satu teknik yang digunakan di sini gitu. Yeah. Ditambahan juga sih. Terus kemudian kenapa sih mbak-mbak sales rokok itu selalu tinggi semampai gitu ya. Terus roknya setengah paha gitu ya. Nah itu kan sebenarnya menunjang penampilan. Yeah.
Apalagi yang rokok kan selalu kebanyakan laki-laki gitu. Itu akan membuat orang lain jadi jauh lebih tertarik sama mereka dan beli produk mereka gitu. Ya, oke. Ya, Adip confirm ya. Oke, sip. Oke, thank terima you kasih Pak. pertanyaan Terima kasih Adip. kedua. Selanjutnya, silakan. Oke, mungkin selanjutnya saya mau menjawab untuk pertanyaannya Teman. Jadi tentang extended self dan love object, karena objek yang disukai itu secara tidak langsung akan menjadi ekstensi diri gitu. Mungkin mau jawab dulu tentang extended self sama love objectnya ya. Jadi kalau dia itu kan kalau misalnya di Indonesia kan itu kan kayak perpanjangan diri, atau mungkin barang atau produk atau mungkin sesuatu yang bisa menjadi bagian dari, yang dirasa bisa menjadi bagian dari seseorang. Kayak misalnya orang gitu yang pakai tato, mungkin orang yang pakai tato tuh ngerasa tatonya itu tuh bisa menjadi bagian dari dirinya dia, atau mungkin jadi identitinya dia seperti itu. Tapi memang barang, produk ataupun sesuatu yang menjadi extended self itu love object itu tuh nggak selalu menjadi extended self, karena kan kalau love object itu kan hanya sesuatu yang dicintai kan, tapi nggak mungkin semua hal atau barang atau produk yang dicintai itu tuh menjadi bagian dari diri seseorangnya, karena mungkin itu tuh kalau yang saya tangkap extended self itu tuh udah lebih dari yang dia cintai sih, kayak mungkin lebih tingginya gitu, karena dianggap bisa menjadi part atau identity dari konsumen tersebut kayak gitu. Sudah menjawab? Oke. Tambahan juga ya. Jadi memang extended self itu, misalkan gini nih, contoh. Kamu orangnya pengen terlihat sebagai seseorang yang anti mainstream, pengen terlihat sebagai seseorang yang berbeda, nggak pengen nih ada yang seperti kamu gitu ya. Akhirnya apa? Kamu akan cenderung beli barang-barang yang sifatnya langka, barang-barang yang sifatnya terbatas, barang-barang yang sifatnya tidak semua orang bisa beli atau mampu beli, gitu ya. Terus, misalkan kamu ingin menegaskan juga bahwa kamu adalah orang yang kaya gitu ya. Nah, hal seperti ini akhirnya barang yang dibeli, barang yang dikonsumsi itu tidak hanya sebagai bagian dari kebutuhan, tapi juga sebagai penunjuk identitas sosial, jati diri, gitu ya. Nah, misalkan kayak apa? Kamu bisa beli nih, ternyata kamu setiap Kompas. Mungkin teman-teman tahu ya, sepatu Kompas yang dia selalu rilis cuma sekian ratus pasang tiap sekian bulan sekali gitu ya. Harga retail, bukan harga retail ya, harga resell itu jauh lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan. Nah, itu adalah salah satu contoh gimana kalau kamu misalkan punya kecenderungan yang tadi aku bilang, pengen seperti orang yang berbeda, ada yang ngembarin gitu ya. Nah, kamu akan cenderung untuk mengusahakan betul bahwa kamu bisa beli sepatu Kompas itu. Nah, akhirnya apa? Ya, Kompas dan barang-barang langka yang kamu beli itu adalah sebagai extended self-mu. Gitu. Sebagai gambaran dirimu bahwa kamu orang yang nggak umum, gitu ya. Kalau aku sih gitu tambahannya. Thank you. Ada tambahan dari yang nanya tadi siapa ya? Aku, Pak. Saya, Pak. Oh, Clement ya? Iya, Pak. Saya mau itu, Pak. Saya agak bingung soalnya dari yang self extension yang saya tahu kan, self extension kan awalnya dari itu kan, mungkin dari teorinya Allport juga kan. Jadi yang saya tahu kalau dari teorinya Allport itu dulu itu self extension itu barang yang sangat dekat dengan kita sampai itu berasa di bagian diri kita sendiri. Kayak misalnya ada komputer, terus kalau komputer saya teman saya megang komputer terus misalnya layarnya digeret gitu, diberet, saya kan juga merasa sakit gitu. Yang saya dulu tahunya sih gitu, Pak. Iya. Jadi memang kalau dalam penggunaan barang kan tidak hanya, kalau itu kan apa ini namanya, object possession ya. Jadi emang kepemilikan terhadap sebuah barang. Nah, kalau sebuah proses konsumsi kan misalkan dia merencanakan, dia menginginkan sesuatu, akhirnya kan ya juga sesuai dengan jati diri dia, yang bisa menggambarkan dia, yang bisa, ini gue banget nih, gitu ya. Termasuk tadi,
misalkan dia punya kecenderungan untuk menjadi berbeda gitu ya. Nah, otomatis barang-barang yang dia pikirkan untuk dikonsumsi adalah barang-barang yang sifatnya langka, jarang, yang relevan sama nilai-nilai yang ada di dia. Gitu sih. Berarti itu masuknya self extension. Terus yang love object-nya? Love object-nya lebih ke arah bentar. Love object tadi, bentar. Aku agak lupa. Slide berapa ya, sorry? Di setelahnya konsep diri itu, Pak. Iya. Slide 7. Oke. Memperoleh banyak status emosional. Oke. Berarti kan kalau misalkan dia sudah mampu memenuhi keinginannya, mampu membeli barang yang diinginkan sesuai dengan self-nya, ya. Nah, berarti kan ini lebih ke arah barang yang akhirnya benar-benar karena ini perpanjangan dirinya, jadi dia memperlakukan barang-barang yang sebagai extended-nya tadi itu sangat dikip, sangat benar-benar dijaga. Itu sih. Lebih ke arah kepuasan, lebih ke arah kepuasan, status emosional kan ini jelasnya. Oh, berarti self extension sama love object tuh bukan 2 poin yang berbeda, tapi jadi satu gitu ya, Pak? Berkaitan, mereka saling berkaitan. Oh, oke. Saya Gitu kira kan, tadi ada itu 2 poin yang berbeda gitu. Oh, enggak. Jadi kan misalkan tadi, karena dia sesuai, terus akhirnya kan tadi yang seperti kamu bilang, dia punya visi, dia pengen jaga itu betul-betul dibersihin tiap hari gitu ya. Nah, kepuasan yang dia dapat, nah itu ranahnya love object. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Masih ada lagi kah yang belum dijawab kelompok? Ini Pak, saya mau coba menjawab pertanyaan dari Gilang Jody. Nah, ini pertanyaannya bahwa dikatakan cowok yang memiliki rokok Marlboro itu orangnya manly, tangguh, dan berada seperti karena rokok ini dengan harga yang paling tinggi, jika dibawa ke tongkrongan pasti disegani karena dikarenakan harganya cukup menguras kantong. Nah, apakah brand personality ini bisa dipengaruhi oleh harga? Sebenarnya brand personality itu tidak dipengaruhi oleh harga, tapi brand personality itu dibentuk karena segmentasi pasarnya sih Pak, target market pasarnya seperti apa. Nah, itu mereka membangun image atau kepribadian pada suatu produknya karena untuk memperkuat karakternya itu dan dapat membuat lebih dekat dengan konsumen. Lalu kalau yang masalah rokok ini itu juga karena kan si Marlboro ini memiliki karakter yang manly, tangguh, dan berada. Nah, itu yang disasar adalah konsumen dengan kelas menengah ke atas gitu, dengan memiliki kepribadian tersebut. Nah, makanya suatu produk atau merek itu disukai oleh seorang konsumen karena memandang bahwa produk tersebut itu sesuai atau merefleksikan dirinya gitu. Jadi si cowok yang memilih membeli rokok Marlboro itu mungkin akan merefleksikan dirinya seorang yang tangguh, seorang yang manly, dan seorang yang sukses bisa memiliki pendapatan tinggi. Oke. Thank you. Gimana? Iya Pak, jadi konsumen itu suka mengekspresikan diri dalam pilihan mereka gitu. Izin menambahkan boleh ya Pak? Boleh. Jadi terkait rokok Marlboro itu, jadi suatu brand itu bisa menunjukkan sifat atau kepribadian individu yang dimaksud seperti itu. Jadi ketika rokok Marlboro ini itu bisa digambarkan oleh orang-orang seperti cowok yang membeli rokok Marlboro itu orangnya manly karena
kandungan dalam rokoknya itu berat. Terus juga ini digambarkan di iklan-iklannya di Marlboro. Terus juga terkait dengan apa? Kayak ini Pak, kalau misalnya ya kalau di tongkrongan kan kelihatannya rokok mahal kayak gitu. Nah, jadi memang digambarkannya oleh orang-orang itu seperti itu. Jadi kayak jadi tidak dipengaruhi oleh harganya, tapi melihat bagaimana brand itu dilihat oleh orang lain. Seperti itu sih Pak. Ya, oke. Mungkin tambahin juga ya. Baik. Kalau misalkan ini terkait dengan brand image, gitu memang brand image itu dibangun oleh si produsen. Benar tadi jawaban pertama juga. Akhirnya brand image yang muncul kayak apa? Xiaomi itu murah, Marlboro itu mahal gitu ya. EC Pop itu rokok rasa-rasa itu ya, yang banci misalkan. Terus rokoknya yang paru-parunya kuat itu selalu Harum misalkan. Nah, ini kan sebenarnya brand-brand berusaha membangun image mereka dengan iklan, dengan penentuan segmentasi harga juga gitu ya. Nah, akhirnya orang akan membeli sesuai dengan segmentasi yang disediakan. Nah, akhirnya kalau misalkan brand image itu sesuai dengan citra diri yang mau diangkat oleh si individu konsumennya, ya maka terbelilah produk itu oleh si konsumen. Kalau misalkan nggak cocok, bisa jadi karena dia serasa dari sisi flavornya nggak cocok, tapi bisa juga karena dia pada dasarnya memang terpengaruh dengan kesesuaian tadi gitu loh. Nah itu sangat sangat fleksibel ketika kita melihat faktor konsumen ini, gitu ya, kesesuaiannya seperti apa itu sangat fleksibel banget. Jadi teman-teman perlu untuk lebih lebih hati-hati dalam memetakan konsumen itu seperti apa, gitu. Jadi memang bisa jadi karena cocok, bisa jadi karena rasanya cocok, bisa jadi karena brand image-nya cocok, gitu sih. Gimana, Gilang? Baik Pak, sudah jelas. Oke. Apa tadi? Oh ya. Kalau teman-teman yang ngerokok sih udah tahu ya kalau Marlboro sebenarnya relatif enteng. Oke. Terakhir sejauh ini dari Vina Salsa terkait dengan 5 dimensi brand personality, apa sih pengaruh dimensi brand personality pada konsumen dan atensi seperti apa yang menjadi perhatian konsumen sehingga konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut. Oke. Nah, batasan atensi itu ada namanya minimal apa sih istilahnya itu? Aku lupa. Ini tentang sensasi atensi persepsi nih, gitu ya. Jadi memang orang akan memperhatikan informasi ketika dia mencolok. Teman-teman contoh mencolok itu kan misalkan nggak iklannya Gojek yang di jalan macet. Itu kalau kamu lewat dalam kecepatan tinggi, itu nggak akan menarik sama sekali. Tapi karena orang lewat situ pasti merambat, dan orang punya kesempatan baca itu, dan nggak nyangka kalau itu adalah iklan gitu ya. Nah, itu akan menjadi sesuatu pandangan yang berbeda. Karena selama ini gambar iklan itu selalu gambar semua. Nggak ada tuh tulisan sepanjang itu gitu ya. Terus apa lagi? Ramayana. Gitu ya. Yang kemarin waktu lebaran kemarin ada ibu-ibu keluar dari Magicom gitu ya. Nggak umum tuh. Nggak banyak tuh yang kayak gitu gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang jadi aware bahwa oh ini ibu-ibu keluar dari Magicom, nah itu pasti Ramayana gitu ya. Terus kemudian kita lihat dimensi brand personality yang 5 tadi. Rugged, terus sophistication, competence, excitement, sama sincerity. Oke. Nah, mungkin kalau aku ya, misalnya karena aku kan mungkin ada satu brand laptop yang teman-teman tidak semuanya paham, yaitu ThinkPad. Itu salah satu sub-brand, bukan sub-brand ya, itu salah satu produk dari Lenovo. Dia itu kalau misalkan buat teman-teman yang paham laptop atau yang
pekerja lapangan gitu ya. ThinkPad itu adalah laptop yang paling tahan banting. Jadi ruggedness itu dia dapat tahan banting, tahan lama juga baterainya, terus dapat diandelin, gitu ya. Nah, ini mungkin tidak semua nilai itu bisa dipenuhi dari sebuah produk, gitu ya. Mungkin ada yang mengutamakan keindahan, keindahan stylish gitu ya. Nah, contohnya iPhone 13 gitu ya. Yang kameranya cuma dibikin diagonal aja udah jadi sekian belas juta lagi gitu ya, bisa dijual lagi. Nah, menurutku sih bahwa semua produk itu belum tentu memiliki semua nilai yang diangkat. Tapi seseorang akan membeli produk yang dia rasa jadi intisari atau jadi alasan dia membeli sebuah barang tersebut gitu ya. Nah, kalau kamu bekerja lapangan terus butuh yang tahan banting lama ya pasti aku jawabnya pasti satu itu. Pasti beli ThinkPad. Nggak akan beli ROG yang segede gaban dibawa ke lapangan pasti capek juga gitu ya. Nah, dan nggak indah juga sebenarnya laptop yang seri ThinkPad itu nggak indah-indah banget gitu ya. Nah, makanya seseorang akan membeli produk sesuai dengan kebutuhannya dan berkaitan dengan nilai-nilai yang mungkin muncul dari produk tersebut. Gitu. Kalau menurutku sih gitu. Orang misalkan dia ingin terlihat sebagai seorang yang profesional, ya otomatis dimensi brand personality ya dia kebanyakan kerja indoor, ya pengen laptop yang ringan, gampang dibawa, ya dan bisa untuk komputasi dasar, ngetik-ngetik gitu ya, dan mampu meningkatkan prestis dia, ya. Nah, kalau seperti ini apakah ruggedness juga diperhitungkan gitu ya, padahal dia banyak di indoor. Kalau sophistication pasti karena menggambarkan kelas gitu ya. Bisa diandelin ya competence gitu ya, excitement, mungkin sesuatu yang terbaru, Core i5, Core i7 gitu ya, generasi 11, generasi 12, generasi 13 gitu ya. Nah, mungkin yang dibutuhkan adalah produk yang menggambarkan excitement dan sophistication dibanding sincerity, competence, sama ruggedness. Jadi gitu sih menurutku. Nah, ketika informasi tadi ditangkap oleh si konsumen gitu ya dan menyesuaikan dengan karakteristiknya dia, nah dia akan cenderung untuk beli produk tersebut. Gitu. Jadi kesesuaian antara brand personality dengan personality-nya dia. Setahu itu kan itu udah lama ya. Maksudnya kayak punya perusahaan brand itu, image brand itu yang kayak hopeless. Dari kita angkat. Terima kasih. Tapi baru-baru ini kan akhir-akhir ini kan udah. Oke. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Silakan. Pak Angga. Monggo. Aku ingin tanya terkait yang pertanyaannya dilanjuti tadi. Yang tentang rokok Marlboro itu kan. Setauku Marlboro itu kan kayak udah lama ya Pak ya. Betul. Dia itu punya kayak brand image itu yang bagus banget di atas gitu loh. Nah, aku tahu akhir-akhir ini dia ngeluarin Marlboro Kretek yang murah, bahkan 9 ribuan kayak gitu. Aku pikiran kok kenapa ya, dia itu kan udah lama di atas nih, kenapa kok tiba-tiba dia berubah, terus dia punya pikiran kayak gitu, apa faktor segmentasi kah atau gimana ya Pak? Itu sih, terima kasih. Oke. Nah, memang akhirnya Marlboro Kretek itu memberikan segmen baru ya, atau Marlboro mencoba untuk masuk segmen baru. Aku mungkin mengatakan bahwa ini faktor pandemi sih, karena sebelumnya kan nggak usah buru-buru Marlboro deh, Pizza Hut aja jualan pinggir jalan kok. Jadi kan memang kalau aku melihat bahwa faktor pandemi ini cukup telak gitu ya, menghajar sektor ekonomi di bidang apapun, bahkan di perusahaan yang aku bisa bilang too good to be true untuk jatuh gitu loh. Jadi untuk rugi itu sangat nggak mungkin. Usaha rokok di Indonesia itu
terlalu besar untuk bisa jatuh. Jadi menurutku sih lebih ke arah ini masuk segmen baru karena konsumen mereka tidak bisa serta-merta terus di level itu gitu ya. Akhirnya mereka mulai bergeser untuk nyari segmen konsumennya lebih bawah. Gitu sih menurutku. Oh gitu, berarti bisa juga masuk ke problem solving juga gitu Pak ya. Kalau kita identifikasi ada masalah di pemasarannya mungkin gitu. Betul. Betul. Mungkin itu juga pandemi kemarin bisa jadi apa ya? Poin di mana mereka merasa oke, kayaknya ini kita harus turun deh. Atau mungkin semua orang pasti bisa mengiyakan kalau misalkan mereka turun segmen atau punya segmen kelas kedua lah kasarannya. Jadi itu seakan-akan boleh lah gitu loh. Tapi kan kalau misalkan tiba-tiba turun segmen tanpa ada hujan, tanpa ada angin, kan pasti jadi pertanyaan kenapa nih? Apa mau bangkrut nih gitu ya. Tapi karena semua perusahaan sekarang mau bangkrut gitu ya, ya akhirnya oh ya ini mungkin usaha mereka untuk survive. Gitu sih menurutku. Oke Pak Angga, terima kasih. Oke. Masih ada lagi kah? Oh ya, kalau rasa masih beda sama yang filter. Tapi masih lebih oke lah daripada nggak sama sekali. Oke, ada lagi yang mau dibahas, teman-teman? Silakan. Oke, nggak ada. Oke, jadi kalau emang nggak ada, berarti mungkin bisa saya akhiri ya